Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali mata kuliah kita Geoinformasi Kelautan pada tema sistem informasi geografis. Subtemanya sekarang kita masuk ke konsep dasar geodesi ya. Pada subtema ini kita memiliki tiga materi ya, sistem koordinat, datum geodetik, dan proyeksi peta dan UTM. Nah, kita masuk ke konsep dasar geodesi. Jadi apa itu geodesi? Jadi geodesi itu secara sederhana ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemetaan bumi. Jadi geodesi itu dia berperan dalam mengukur, memetakan permukaan bumi, real world ya. Makanya saya ajarkan tentang konsep dasar dalam geodesi. Nah, yang pertama adalah mengenai sistem koordinat. Ya, sistem koordinat sendiri itu saya yakin Anda telah mengenal, sudah tahu lah ya sedikit banyaknya karena Anda mengambil mata kuliah remote sensing dan juga mungkin Anda pernah menggunakan GPS, Global Positioning System, yang mana alat tersebut menunjukkan posisi Anda dengan koordinat. Jadi secara sedikit atau banyak Anda tahulah apa itu sistem koordinat. Nah, sistem koordinat sendiri adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan untuk menunjukkan suatu posisi di bumi kan. Ya, itu simpelnya. Kalau digambarkan kan seperti misalnya koordinat titik P ini di mana posisinya. Sistem koordinat akan menunjukkan bahwa titik P itu dia berada di north utara ya, 38 derajat dan 77 derajat west atau barat. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah angka-angka ini keluar dari mana? Lalu 38 ini dari mana? 77 ini dari mana? Maksudnya patokannya apa? Ya kan? Keluar angka 1, 2, 3, semeter, 2 meter, tentu ada apa ya istilahnya, ada patokannya. Panjang ini bisa disebut 1 meter kalau bagaimana, ya kan? Nah, di dalam sistem koordinat tadi saya sudah terangkan ada yang namanya patokan, ya. Nah, kalau simpelnya, sederhananya ya begini koordinat itu, atau patokan itu begini. Kalau kantor desa itu sebagai patokan inti, ya, di manakah rumah Budi? Maka rumah Budi itu adalah 2 ke kanan, 2 petak ke kanan, 3 petak ke atas dari kantor desa, ya kan? Di manakah puskesmas? Dia itu adalah 3 petak ke kiri, 2 petak ke bawah, ya kan? Tadi saya sebutkan 2 petak, 3 petak, itu kan sebenarnya angka, ya kan? Nah, sistem koordinat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip sederhana daripada ini. Ya, kita lihat lagi ke sini, 38 sekian north berarti ada yang nolnya, ya kan, di bawah. 77 west berarti ada yang nolnya di bawah, ya. Nah, perpotongan sumbu antara sumbu Y ya ini kan, dan sumbu X menghasilkan satu titik pusat koordinat ya, 0,0 pusat koordinat itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau di dalam kertas itu ini kan koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, selanjutnya mungkin adalah yang jadi pertanyaan, bagaimana koordinat itu muncul? Tentu kan tahapannya harus tahu, tiba-tiba ada angka 7, angka 2, sekian. Nah, justru yang itu yang akan saya terangkan di sini. Bagaimana koordinat itu muncul, ya. Itu semua dimulai, jadi setelah ilmu pengetahuan itu mengetahui dan menyepakati bahwa bumi itu bulat, maka dibuatlah model dari bumi, ya. Kalau Anda baca-baca sejarah, kan pada awalnya, bahkan sampai sekarang ada sebagian orang yang menyatakan bahwa dunia ini rata, flat earth ya, dunia ini kotak malah disebutnya demikian. Dan ada yang disebut dengan heliosentris dan geosentris. Ada yang mengatakan bumi sebagai pusat dari tata surya, ya kan? Nah, tapi sekarang kan kita semua sepakat bahwa bumi ini bulat dan bumi mengelilingi matahari, yang mana matahari adalah pusat dari tata surya. Ya, jadi setelah ilmu pengetahuan menyepakati bahwa bumi itu bulat, maka dibuatlah model dari bumi, ya, seolah-olah bumi itu dibuatkan bentuknya, oke, ya, dibuatkan model makanya.
Lalu model tersebut diberi garis-garis yang melintang dan membujur. Ya. Garis melintang ini dimulai di ekuator atau adanya di ekuator di sini kan. Sedangkan garis membujur dia dimulai melewati kota Greenwich. Artinya nolnya, startnya dari garis melintang itu ada di ekuator, di khatulistiwa. Sedangkan garis membujur dia dimulai melewati kota Greenwich. Kenapa kota Greenwich? Ya karena kesepakatan awal itu dibuat di kota Greenwich. Ini semua kan seperti bumi bulat, dibagi garis lintang dan bujur, itu semua dari konsepsi, dari kesepakatan para ahli pada waktu itu, para ahli geodesi ya tentunya. Nah, selanjutnya nah, sebagaimana sebuah lingkaran, maka keliling bumi itu, ya, lingkaran kan, dihitung sebagai satu putaran penuh, yaitu 360 derajat, ya kan? Kalau dari sini 0, ke sini 90, 180, 270, 360, ya kan? Begitupun juga sama bagian ininya, ke belakang, ya kan? Nah, kemudian pembagian sama rata terhadap garis-garis yang melintang dan membujur ya dengan keliling 360 derajat ya menghasilkan angka-angka koordinat. Nah, untuk mempermudah perhitungan dan penandaan, maka lingkaran bumi ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, ekuator, ke atasnya adalah latitude, ya north, latitude ke bawah ada short, selatan, begitupun juga longitude-nya, ya ada west, ada east. Jadi ini adalah garis longitude, ya, dan ini adalah garis latitude. Longitude itu adalah membujur, latitude adalah melintang, ya. Nah, saya kira itu sudah dipelajari lah. Mungkin di SMA juga Anda sudah mengenal tentang hal itu ya, di mana posisi Indonesia dan lain sebagainya. Nah, setelah disepakati tadi, ya, dimulailah atau disepakati kembali adanya yang disebut dengan Geographic Coordinate System, GCS, yaitu sistem koordinat yang mengacu pada bentuk bumi sesungguhnya, dan dia ditulis berdasarkan decimal degree, berdasarkan derajatnya, ya. Anda bayangkan saja busur, itu kan berapa derajat ke sini, ya tentu 90 derajat dari dari ekuator ke atas. Begitupun dari sini ke sini 90 derajat, ya. Nah, posisi-posisi di atas permukaan bumi ini ditentukan oleh derajatnya. Derajat antara antara sumbu X dengan sumbu Y. Bisa itu terhadap latitude ataupun terhadap longitude, ya. Lalu kemudian nah, yang akan menjadi pertanyaan kan begini sebenarnya. Permukaan bumi itu tidak mulus, ya. Tidak bulat mulus maksudnya itu. Ya tidak rata lah. Lalu bagaimana para ahli memodelkannya menjadi bulat secara merata? Ya. Bumi ini kan kalau gambar mah ya kayak gini, mulus gitu, seperti bola biliar, bola basket. Tetapi kan realitanya ada gunung, ada deep, ada cekungan dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk menjawab hal itu, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang datum geodetik, ya. Nah,